Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem operasi, yakni chapter 3 Operating System Circuits. Oke, langsung saja berikut bagian-bagiannya. Yang pertama ada sistem komponen. Sistem komponen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa atau sejumlah komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, atau bisa disebut sebagai hubungan kerjasama yang membentuk suatu kesatuan, di mana komponen-komponen ini atau biasa disebut sebagai elemen-elemen dapat berupa sebuah subsistem atau bagian-bagian dari sistem itu sendiri. Lanjut bagian 2, Operating System Service. Operating System Service adalah perangkat lunak pada sebuah komputer atau software yang bertugas untuk melakukan pengendalian kontrol dan manajemen perangkat keras, dan juga operasi-operasi sistem dasar yang berada dalam PC atau sebuah komputer, termasuk menjalankan sebuah software aplikasi seperti program-program atau pengolahan data yang biasa kita gunakan untuk mempermudah dan membantu kegiatan kita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah gambar. Ada sebuah contoh gambar di sini. Yang pertama itu ialah terdiri dari pengguna, aplikasi dan sistem aplikasi, sistem operasi dan perangkat keras. Pengguna di sini cara kerjanya sederhana. Pengguna menggunakan aplikasi, kemudian akan dikelola oleh sistem operasi, lalu disalurkan kepada perangkat keras yang akan menghasilkan output yang akan dikembalikan kepada pengguna. Sistem calls. Oke, lanjut selanjutnya ada sistem calls. Sistem calls adalah sebuah tata cara pemanggilan di program atau aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Nah, sistem calls ini bertujuan untuk proses mengatur atau proses pengendali atau pengatur sistem operasi yang sedang berjalan, dan biasanya harus menggunakan sumber daya pada sistem operasi tersebut. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Yang pertama ada monitor, ada keyboard, kemudian ada printer, mouse, disk drive atau tempat kita menyimpan data, dan sebuah aplikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep cara kerjanya. Yang pertama-tama kita menggunakan keyboard untuk menginput data, lalu keyboard akan memberikan data tersebut kepada sistem operasi yang akan ditampilkan kepada monitor. Kemudian monitor akan menggunakan di dalam monitor akan digunakan sebuah aplikasi. Setelah itu aplikasi berjalan dan kita membuat sebuah data atau file akan disimpan ke disk drive, kemudian dikembalikan lagi ke sistem operasi yang akan mengeluarkan output yang akan dikeluarkan oleh printer berupa output. Lanjut yang bagian keempat ada sistem program. Sistem program di sini ialah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak sebuah komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak atau aplikasi dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ia juga merupakan bagian esensial dari sebuah komputer atau sistem komputer. Lanjut bagian 5 ada sistem circuit. Sistem circuit di sini ialah sebuah gabungan atau rangkaian dari berbagai macam elemen-elemen yang dikaitkan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan tersusun. Nah, konsepnya ini sederhana. Yang pertama kita bisa lihat seperti pada umumnya
Bisa kita jumpai di manapun, seperti di perkantoran, di tata organisasi, maupun di dalam kelas kita sendiri. Nah, di sini saya akan mengambil bagian seperti di dalam tata kelas, yaitu di mana di sini kita menggunakan ketua, sekretaris, dan seksi-seksi sebagai elemen-elemen yang akan dikaitkan menjadi satu kesatuan, sehingga membentuk satu kesatuan yang tersusun. Yang pertama, di sistem root ini ada ketua, kemudian ada sekretaris, ada seksi umum, ada seksi kegiatan, dan seksi keamanan. Ini adalah contoh satu gabungan satu kesatuan yang utuh dan tersusun. Oke, lanjut ke virtual mechanics. Virtual mechanics adalah sebuah perangkat lunak atau sistem operasi yang tidak hanya menunjukkan perilaku pada layaknya sebuah komputer atau PC yang terpisah, akan tetapi juga mampu melakukan tugas-tugasnya, seperti menjalankan aplikasi dan program seperti layaknya sebuah komputer atau sebuah PC yang terpisah. Jadi bisa disimpulkan bahwa virtual mechanics ini kita bisa melihat dua komputer dalam satu layar dan menjalankan aplikasi yang sama. Bedanya di sini kita bisa melihat dari dua sisi kanan dan sisi kiri, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Inilah kelebihan dari virtual mechanics ini. Seolah-olah kita memiliki dua PC, padahal ini cuma seperti baratnya bayangan yang menyerupai bentuk. Ya, mungkin bisa diumpamakan seperti itu setelah menggunakan aplikasi virtual mechanics ini. Oke, sekian dan terima kasih. Itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.